warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah materi ibadah kemasyarakatan serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat berbingkai salam semoga selalu tercurahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang telah mengeluarkan umat fi zulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kalau orang kampung saya Pak Bu menyebutnya the most successful in the religion personally, dan saya sendiri mengatakannya from darkness to the light. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang indah ini izinkanlah saya Mailani Mar'atus Salehah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, untuk dapat menyampaikan sedikit pengetahuan Mei yang berjudul Hikmah Puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa dalam hitungan hari Ramadan Karim, Ramadan yang mulia akan meninggalkan kita semua. Mau tidak mau, suka ataupun terpaksa, lisan kita akan berucap wada'an ya Ramadan, selamat jalan bulan suci Ramadan. Kesedihan yang sangat luar biasa hadirin ketika kita harus ditinggali oleh bulan suci Ramadan yang mulia, di mana di bulan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti timbul pertanyaan dalam hati kita hadirin. Lantas apa sih tujuan Allah dalam memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya ketika datangnya bulan suci Ramadan? Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan yang pertama, ketika datangnya bulan suci Ramadan, Allah perintahkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, agar kita bisa merasakan kenikmatan dan keafiatan yang sempurna. Sebab Rasul mengatakan, orang-orang yang beriman dapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan keafiatan akan menyertai dirinya. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan dan kekayaan sebagai modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan ku tambah nikmat kepadamu. Namun jikalau engkau ingkar kepada nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Terus tujuan yang kedua, hadirin, Allah perintahkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, diperintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk berpuasa. Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang kita miliki inilah jaminan langsung dari Allah sangatlah pasti. Yang pertama, bagi mereka yang bertakwa, kata Allah, setiap kesempitan dalam hidupnya, setiap kepenatan dalam dirinya, dan setiap kesumpekan dalam hidupnya, aku akan memberikan jalan yang terbuka lebar. Dan setiap dia menghadapi masalah, aku akan memberikan solusi kepadanya. Dan tidak cukup sampai di situ, hadirin. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hikmah yang kita dapati di bulan suci ini. Betapa banyak kenikmatan yang kita miliki di bulan suci ini. Dan betapa banyak ilmu yang kita dapati di bulan suci. Oleh karena itu, hadirin, jadikanlah bulan suci ini sebagai bulan pendidikan, madrasah rohani, untuk kita bisa menjaga tanaman-tanaman kebaikan yang sudah kita tanamkan di bulan suci ini. Orang-orang yang dengan datangnya bulan suci Ramadan, ia gemar beribadah. Namun setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, harus bisa kita jaga tanaman-tanaman kebaikan di bulan suci. Mudah-mudahan, hadirin, kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak tereliminasi, namun menjadi hamba-hamba Allah yang masuk nominasi, meraih prestasi, dan mendapatkan title ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat Mai sampaikan. Lebih dan kurang Mai mohon maaf. Mai akhiri hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.